Ketemu kembali. Kali ini kita mau belajar tentang kimia. Bahannya adalah stoikiometri atau hitungan kimia. Hitungan kimia ini adalah hitungan yang sangat mendasar, yang hitungan ini sangat diperlukan untuk belajar tentang bahan-bahan kimia yang lain, bahan kimia yang di kelas 11, bahan kimia yang di kelas 12. Di sana akan sangat dibutuhkan hitungan-hitungan tentang mol. Kenapa mol? Jadi di sini kita punya satuan baru namanya mol. Mol itu adalah suatu satuan baru yang diciptakan di kimia. Tujuannya apa? Karena di kimia ada sesuatu angka yang nilainya sangat kecil, yaitu adalah massa. Dan massa yang sangat besar, yaitu adalah jumlah partikel. Jadi kalau massa di kimia kita akan cerita tentang satuan gram, miligram, mikrogram mungkin. Sedangkan kalau untuk jumlah partikelnya bisa sampai 3 kali 10 pangkat 23, 3 kali 10 pangkat 24, 10 pangkat 22. Itu kan besar sekali. 10 pangkat 22 itu nolnya berapa ya? Berarti nolnya 22 ya. Jumlahnya banyak sekali dan dia kalau ditulis dalam dihubungkan antara mereka berdua, sesuatu yang sangat kecil dan sesuatu yang sangat besar, itu nggak bisa dinyatakan ada satu notasi penghubung. Jadi, dan mereka juga harus nyambung sama ini kan, sama koefisien reaksi, karena di kimia kan dia kan ada persamaan-persamaan reaksi yang daripadanya kita mengkonversi dari jumlah suatu senyawa ke senyawa yang lain. Makanya dibutuhkan satuan ini. Nah, ini adalah rumus untuk menghubungkan mereka. Di mana bagian yang pertama itu menghubungkan antara massa dan mol. Pada saat massa dan mol, dia ada dua rumus. Rumus yang satu itu terkait sama atom. Jadi di sini AR itu adalah massa atom relatif. Massa atom relatif itu kalau kita cari, misalnya kita punya nitrogen. Nitrogen itu kan nomor atomnya 7, nomor massa 14. Nah, ini AR namanya. Ini adalah AR daripada nitrogen. Jadi semuanya dilakukan pembulatan kecuali klorin. Klorin itu kalau dilihat sekitar 35,5. Jadi ini dibuletin ke 35,5. Terus kemudian ada apa lagi ya? Ada Cu sama Zn kalau nggak salah. Ini semuanya dibuletin ke 0,5. Tinggal lihat angkanya berapa. Satunya 63,5, satunya 65,5. Cek sendiri ya. Kalau kita punya misalnya oksigen, 8 oksigen. Nah ini kalau dibuletin tuh hasilnya 16. Ini adalah AR. Nah, sedangkan MR itu diperoleh dari penjumlahan AR. MR itu adalah massa molekul relatif. Jadi kalau misalkan kita punya hidrogen 1, kalau kita nyari tahu MR daripada H2O, itu berarti adalah 2 dikali sama AR-nya hidrogen ditambah sama 1 kali AR-nya oksigen. Hidrogen nilainya adalah 1 di sini. Oksigen itu nilainya adalah 16. Berarti MR-nya hidrogen itu nilainya adalah 18. Gitu cara ngitung. Bagian yang satunya itu adalah jumlah partikel. Jumlah partikel itu satuannya bisa banyak, bisa 3 satuan. Satuannya bisa atom, satuannya bisa molekul, atau satuannya bisa ion. Nanti saya akan tunjukin satu-satu. Atau satuannya bisa kation atau anion. Mol itu kalau misalkan ditulis dalam bentuk simbol, simbolnya adalah N kecil. Jumlah partikel kalau ditulis dalam bentuk simbol itu adalah N gede. Jadi rumus penghubungnya ini. Mol sama dengan jumlah partikel dibagi L. L itu adalah bilangan Avogadro. Tapi mungkin ada beberapa guru yang menyebutkan ini adalah Na simbolnya. Ya terserah. Boleh mau pakai itu. Berarti kalau misalkan kita ganti sama dengan N dibagi sama Na. Jalur yang ini itu adalah jalur untuk penghubung untuk gas. Jadi maksudnya rumus-rumus yang di bawah ini hanya boleh dipakai jika dia bentuknya adalah gas. Ini adalah kondisi tertentu, STP. Ini STP ini singkatan
STP itu adalah standar temperatur dan tekanan. Nilainya berapa? Ya segitu. Suhunya segitu, tekanannya segitu. Maka rumus penghubung antara mol sama volume adalah ini. Terus ada RTP. RTP itu singkatan dari room. Nih. Itu RTP, suhunya 25, tekanannya sama kayak yang di atasnya. 1 atmosfer. Sebenarnya angka-angka ini ada beberapa guru yang dia tuh 24, tapi sebenarnya angka yang seharusnya itu adalah 24,4 karena yang di sini pakai 22,4. Jadi kalau misalkan kita masukin angka-angka ini 25 derajat Celcius 1 atmosfer ke sini, ini rumus umumnya, maka sebenarnya didapatkan rumusnya ini tuh penyebutnya 24,4. Jadi rumus ini itu asalnya dari sini. Dari PVNRT. Terus kemudian kalau dia ada pembanding. Nah, kalau dia ada pembanding itu sebenarnya rumusnya juga dari situ. Jadi kalau kita bandingin sebenarnya dia asalnya dari sini. P1, V1, P2, V2 sama dengan N kali R kali T. N kali R kali T. Ini dicoret. P, T itu berarti maksudnya suhu dan tekanan yang sama. Berarti kita boleh coret. Ini boleh coret. Ini boleh coret. Dapat kan rumus itu? Ini. Itu. Terus kemudian jalur yang bawah. Jalur yang bawah ini dipakai jika dia bentuknya itu adalah larutan. Jadi maksudnya ada zat larut sama pelarutnya. Oke. Sekarang coba. Tujuannya adalah dari massa, kita mau nyari tahu jumlah atom. Jadi dia muter. Jadi kita maunya dari sini mau ke situ. Jadi dia loncat dulu ke mol. Setelah ke mol, baru dia ke jumlah partikel. Cari mol dulu, baru cari jumlah partikel. Jadi yang A. Karena ini adalah Fe, berarti kalau kita mau mencari molnya Fe, berarti sama dengan massa dibagi AR. AR-nya Fe. Massanya tahu, 10. Fe, kalau misalkan kita lihat di tabel sistem periodik, nomor atomnya 26, nomor massanya 56. Berarti AR-nya Fe adalah 56. Ini satuannya mol. Nah, sekarang setelah kita tahu molnya, kalau kita mau nyari tahu jumlah partikel ini, berarti sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, kan? Berarti kalau misalkan saya tulis jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro, mau nulis pakai L boleh, mau nulis pakai Na boleh. Molnya adalah 10/56, bilangan Avogadro 6,02, beberapa guru pakai 6 ya, kali 10⁻23. Hitung sendiri, satuannya adalah atom. Kenapa atom ya? Karena ini adalah atom kan. Terus kemudian yang B. Sama, nyari mol dulu. Mol berarti sama dengan massa, tapi di sini sekarang itu dibagi sama MR. MR daripada H2O. H, kalau misalkan kita tulis, itu nomor atomnya 1, nomor massanya 1. O, kalau kita tulis, nomor atomnya 8, nomor massanya 16. Ini nggak usah dihafalin nih, karena pasti dikasih pada saat ngerjain soal. Atau kita bisa lihat di tabel sistem periodik. Massa 10 gram. Satuannya harus gram ya. Ini saya tulis gak ya? Ini satuannya adalah dalam gram. H2O 2 kali H ditambah sama O-nya 16. Berarti adalah 10 dibagi 18. Satuannya mol. Sama N sama dengan N dikali sama bilangan Avogadro. N-nya 10/18. Bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10⁻23. Tapi satuannya adalah molekul. Karena H2O itu adalah molekul senyawa. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu jumlah atom gimana? Ya, H2O ada berapa atom?
ada 2 atom H dan 1 atom O. Berarti kalau misalkan kita cari mau satuannya atom, nambah lagi. 10 per 18 dikali sama 6,02, 10 pangkat 23 dikali lagi sama 3. Karena jumlah atomnya ada 3. Itu kalau nanya itu. Katakanlah kalau misalkan dia mau nanyanya itu atom hidrogen doang gimana? Atom hidrogen. Ya, atom hidrogennya ada berapa? Atom hidrogennya ada 2. Ya berarti dari ini, dari yang atas, paling atas, yang satuannya molekul, kita kan tulis 10 per 18 dikali 6,02, 10 pangkat 23 dikali sama jumlah atom hidrogen. 2 doang. Nanti kalau semuanya kan 3. Kalau atom hidrogen kan cuma ada 2. Oke. Terus ke nomor C. H2SO4. Hitung dulu kali ya. S itu 16, ini atas 32. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung MR daripada H2SO4 berarti sama dengan 2 dikali sama AR-nya hidrogen ditambah 1 kali AR-nya sulfur ditambah oksigen berapa ya? 4 kali AR-nya oksigen. 2 kali 1 ditambah sama 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Ini akan didapatkan angka 98. Jadi, cari molnya dulu dong. Molnya massa dibagi sama MrH2SO4. Massa diketahui 10 gram. MR 98. Dapat molnya. Jumlah partikel. Ini dikali sama bilangan Avogadro. 10 dibagi 98 dikali bilangan Avogadro. 6,02. 10 pangkat 23. Satuannya molekul. Kenapa satuannya molekul? Karena H2SO4 itu adalah molekul senyawa. Molekul senyawa, molekul atom, itu satuannya juga molekul. Bagaimana nyari atom? Ada berapa atom? Hanya ada 2. Sulfurnya ada 1, oksigennya ada 4. Berarti jumlahnya 7 dong. Berarti sama dengan kalau kita mau satuannya itu atom, berarti ngisinya 10 dibagi 98 dikali 6,02 10 pangkat 23 dikali lagi sama 7. Kalau dia mau nyari tahu jumlah ion gimana? Ya ada berapa ion? H2SO4 ya diionisasi dulu dong. Kan sudah belajar ionisasi. H2SO4 kalau kita ionisasi kan hasilnya adalah 2H+ sama 1SO42-. Berarti ada berapa ion? Ion positif ada 2, ion negatif ada 1. Berarti jumlahnya ada 3. 10 dibagi 98 dikali 6,02 10 pangkat 23 dikali sama 3. Karena jumlah ionnya ada 3. Bagaimana kalau misalkan dia cuma nanya kation doang? Atau ion positif? Ya ion positifnya ada berapa? 10 per 98 dikali 6,02 10 pangkat 23 dikali sama kation. Kationnya ada 2. Berikutnya, tujuannya beda-beda ya. Berapakah jumlah atom fosfor yang terkandung dalam Ca3PO4 2 kali? Berarti dari massa mau nyari jumlah partikel. Berarti kita harus nyari tahu mol kan ya? Jadi karena mol adalah penghubung. Jadi kita cari. Nyari apa dulu ya? MR kali ya? MR, kalsium itu nomor massanya 40. Fosfor berapa ya? 15, 31. Terus oksigen, tadi udah 8, oksigen 16. Hitung diri dong. MR daripada Ca3PO4 2 kali. Saya langsung hitung ya, saya nggak tulis. Ca3PO4 2 kali P4 16 kali 4. Oke, hasilnya adalah 310. Cari
Mol dulu, saya tulis di sebelahnya aja, kayaknya takutnya tempatnya nggak cukup. 15,5 yaitu adalah massa dibagi sama 310. 15,5 dibagi dengan 310. Dapatnya adalah 0,05 mol. Terus kemudian kita mencari tahu jumlah atom fosfor, langsung ya. Jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro sama dengan molnya 0,05 dikali bilangan Avogadro 6,02 10 pangkat 23. Jumlah fosfornya ada berapa? Fosfornya ada 2 kan ya? Dikali sama 2. Dah. Hasilnya adalah 6,02 10 pangkat 22. 6,02 10 pangkat 22 atom fosfor. Yang B. Hitunglah massa dari 2 mol. Gampang ini. Kita nyari tahu MR-nya dulu. MR dari N2O5. Ini satu arah doang ya. Massa diketahui mol. Massa diketahui mol. Jadi jalur yang atas doang. N itu berapa ya? N itu 7. Massanya 14. Berarti 2 dikali 14 ditambah sama 5 dikali sama 16. Hasilnya adalah 108. Kalau kita mau nyari tahu massa, berarti sama dengan mol dikali sama MR. MR daripada N2O5. Mol 2 dikali sama 108. Berarti 216 gram. MR atau AR itu sebenarnya ada satuan. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu MR daripada H2O, yang hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 16, ini 18, itu satuannya seharusnya adalah gram per mol. Tapi di kimia biasanya MR itu nggak ditulis satuannya. Di fisika doang, nanti kan belajar juga di fisika. Terus kemudian yang C. Volume dari sekian molekul H2. Jalurnya yang horizontal ya. Jumlah partikel mau nyari volume. Dari sini mau nyari mol, terus kemudian nyari tahu volume. Berarti kita nyari tahu molnya dulu. N dibagi bilangan Avogadro. N-nya tahu 3,01 10 pangkat 22 dibagi sama 6,02 10 pangkat 23. Ya ini kalau kita bagi sebenarnya adalah setengah. Ini kalau kita bagi ada 10 pangkat min 1. Berarti hasilnya 0,05 mol. Terus mau nyari volume 0 derajat 1 atmosfer, itu yang STP ya, yang pertama ya. Volume dibagi 22,4. Jadi tujuannya mau nyari tahu volume, kan rumusnya tadi gini kan, N sama dengan volume dibagi 22,4 liter. Karena kita mau nyari tahu volume, berarti sama dengan mol dikali 22,4 liter. 0,05 dikali sama 22,4. Berapa ya? 0, bener kayaknya ya. 1,12 liter. Contoh yang terakhir, hitunglah volume gas-gas berikut. Diketahui massa. Jadi volume gas berarti jalurnya pasti yang ini. Pasti yang sebelah kanan, yang ini. Kita tinggal diketahui apa? Tinggal diketahui massa. Diketahui massa, mau nyari volume. Berarti nyari mol dulu. Yang A, nyari mol, berarti sama dengan 3,4 dibagi sama MR NH3. MR daripada NH3, N itu 14, H itu 1. Jadi sama dengan 3,4 dibagi sama 14 tambah 3. Berarti 3,4 dibagi sama 17.
Hasilnya adalah 0,2 mol. Terus kemudian kita mau nyari volume. Volume diketahui mol. Berarti mol dikali sama 22,4. 0,2 dikali sama 22,4. Hasilnya adalah 4,48 liter. Terus kemudian yang B, kita mau nyari volume, tapi diketahui jumlah partikel. Jadi nyari tahu mol dulu dari jumlah partikel, yaitu jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Jumlah partikelnya 15,05 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6,02 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 15. Wow, gede. 6,02. Oke, hasilnya 25 mol. Terus kemudian dicari volume dalam kondisi RTP. Berarti mol 25 dikali sama 24. Jadi hasilnya adalah 600 liter. Yang C, kita mau nyari volume diketahui mol. Enak. Tapi ini kondisinya itu bukan RTP atau STP. Jadi nyarinya dari PVNRT. Kita ubah dulu suhunya. Suhunya kan diketahui Celsius. Ini nggak boleh, harus ditambah sama 273 supaya dia itu hasilnya adalah Kelvin. Karena semua perhitungan gas itu harus dalam Kelvin. Berarti kita mau nyari P kali V sama dengan N kali R kali T. Tujuannya nyari tahu V. Berarti N kali R kali T dibagi sama P. N-nya mana N? 5. R-nya 0,082 kali T-nya 300 dibagi sama P. P-nya mana P? 2 atmosfer. Oke. Tinggal hitung. Hasilnya adalah 61,5. 61,5. Nah, itu adalah stoikiometri bagian yang pertama.